Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ari Sofyan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai informasi apa saja yang dapat kita gunakan pada laporan laba rugi suatu perusahaan dan apa saja kekurangan atau limitation dari laporan laba rugi bagi seorang investor. Kemudian, bagaimana laporan laba rugi ini dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan. Pada malam kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu laporan keuangan terpenting yang wajib dipahami oleh setiap investor, yaitu salah satunya laporan laba rugi atau income statement. Apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari laporan ini dan apa saja kekurangannya, mari kita bahas pada salah satu laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau pada website IDX, jadi singkat yaitu INDF. Laporan laba rugi ini adalah jembatan yang menghubungkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode waktu, biasanya satu kuartal atau dalam satu tahun. Pada laporan ini menunjukkan pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan, sehingga kita bisa melihat apakah perusahaan ini untung atau rugi. Nah, pada laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dapat kita lihat terdapat penjualan neto atau sales. Nah, ini adalah total pendapatan dari penjualan produk atau jasa setelah dikurangi dengan potongan harga, retur, dan diskon. Nah, ini adalah garis atas atau top line yang menunjukkan seberapa besar perusahaan berhasil menjual. Nah, jika kita soroti di bawah dari penjualan itu ini terdapat beban pokok penjualan atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, biaya ini merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang yang dijual, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik. Nah, kemudian pos berikutnya yaitu laba bruto atau gross profit. Nah, pada laporan ini, hasil dari penjualan itu dikurangi dengan beban pokok penjualan. Ini menunjukkan efisiensi operasional inti perusahaan dalam memproduksi produknya. Oke, dapat kita lihat pada laporan keuangan perusahaan Indofood ini, yaitu penjualan dan pendapatan usahanya sebesar 115 juta. Nah, laporan keuangan ini dalam bentuk jutaan. Sedangkan beban pokok penjualannya ada 75 juta. Nah, dapat diketahui jumlah laba brutonya sebanyak 40 juta. Nah, kemudian terdapat beban-beban lainnya, yaitu beban usaha. Beban usaha ini adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum. Jika kita lihat pada laporan keuangan PT Indofood ini, beban usaha itu ada beban penjualan, beban umum, hingga beban-beban lainnya, seperti bagian atau laba rugi entitas asosiasi yang dicatat dan menggunakan metode ekuitas. Oke, kemudian selanjutnya yaitu dapat kita lihat itu laba bersih atau net income. Ini adalah garis paling bawah, yaitu bottom line yang paling sering kali kita semua dengar. Nah, laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya termasuk bunga dan pajak dikurangi dari pendapatan. Laba bersih seringkali digunakan untuk menghitung laba per saham atau earning per share yang sangat penting bagi kita ketika kita mau menjadi investor pada perusahaan ini. Dapat kita ketahui pada laporan keuangan ini, laba atau rugi sebelum pajak penghasilannya senilai 17 juta. Hal ini laporan keuangan dalam bentuk jutaan. Oke, kemudian apa sih guna dari laporan keuangan ini atau laporan laba rugi ini bagi investor? Nah, laporan laba rugi ini memberikan wawasan krusial yang membantu kita dalam mengambil keputusan investasi. Yang pertama, kita dapat mengukur profitabilitas, yaitu apakah perusahaan menghasilkan laba? Jika iya, apakah labanya meningkat dari tahun ke tahun? Dengan membandingkan laba bersih, laba usaha, dan laba bruto dari periode ke periode, kita bisa melihat apakah perusahaan ini sedang tumbuh atau justru menurun. Nah, jika kita melihat pada laporan laba rugi dari PT Indofood ini, kita ketahui pada tahun 2024 nilai laba yaitu sebesar 17 juta dalam bentuk jutaan. Sedangkan pada tahun 2023 yaitu 15 juta. Dapat kita pahami bahwasannya periode ini lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Kemudian laba rugi ini dapat kita gunakan untuk menilai efisiensi. Dengan menganalisis margin laba seperti margin laba kotor atau margin laba bersih, kita dapat menilai seberapa efisiennya perusahaan ini mengelola biaya produksinya dan biaya operasionalnya secara keseluruhan. Selain itu, laporan laba rugi ini dapat digunakan sebagai dasar valuasi. Laba bersih adalah komponen utama dalam menghitung rasio valuasi seperti price to earning ratio. Nah, rasio ini membantu kita menentukan apakah harga saham suatu perusahaan wajar atau terlalu mahal. Kemudian, laporan laba rugi ini dapat kita gunakan untuk memprediksi masa depan. Dengan melihat tren pendapatan dan laba dari masa lalu, kita dapat membuat perkiraan yang lebih baik tentang kinerja suatu perusahaan di masa depan. Meskipun bukan jaminan, tren historis seringkali menjadi panduan kita yang terbaik dalam menentukan keputusan apakah kita akan berinvestasi atau tidak pada suatu perusahaan. Nah, namun laporan laba rugi ini memiliki beberapa keterbatasan atau limitation. Salah satunya yaitu hanya menggambarkan periode tunggal. Laporan laba rugi hanya mencerminkan kinerja dalam satu periode waktu tertentu. Pada laporan PT Indofood ini, kita lihat laporan laba rugi hanya mencerminkan dua periode, yaitu tahun 2024 dan tahun 2023. Perusahaan mungkin mencatat pendapatan besar di satu periode tertentu. Namun, pada laporan ini tidak ditampilkan per tiap periodenya. Kemudian bukan indikator arus kas. Laporan keuangan, laporan laba rugi ini pada bagian laba bersih bukanlah uang tunai yang tersedia di perusahaan. Laba bisa mencakup pendapatan yang belum diterima secara tunai atau biaya yang belum dibayarkan. Perusahaan yang
menguntungkan di atas kertas, bisa saja kekurangan dalam hal uang tunai. Inilah kenapa kita harus melihat laporan arus kas untuk mendukung kita dalam menentukan keputusan investasi kita. Kemudian, kesimpulan dari laporan laba rugi ini, laporan laba rugi merupakan fondasi dari analisis fundamental. Laporan ini memberitahu kita seberapa profitable perusahaan dan seberapa efisiensi atau efisien mereka dalam mengelola biaya. Namun, jangan pernah menjadikan salah satu referensi. Selalu lengkapi analisis kita sebagai investor dengan melihat neraca dan laporan arus kas atau laporan keuangan lainnya untuk mendapat gambaran kesehatan finansial perusahaan yang utuh. Berikut presentasi saya mengenai laporan laba rugi dalam membuat keputusan investasi, kemudian apa aja limitation-nya. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.